Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk aktivitas hari ini nih, ini mau ngecek yang sudah dipupuk ya, teman-teman ya, kelapa sawit selang 3 minggu. Nah, tapi kondisinya kok hujan begini, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya hujan ya. Tuh. Untuk pupuknya apa? Masih saja ya, masih sama saja, teman-teman. Yaitu menggunakan NPK ya. Menggunakan NPK. Nah, jenis NPK ini yang berbahan dasar ya teman-teman ya. Berbahan dasar itu dari tanah liat ya. Jadi jangan heran kalau Pak, kenapa kok habis dipupuk NPK kok tidak habis setelah 3 bulan, masih aja apa namanya kelihatan kok tidak terurai. Nah, jadi jangan jangan ini ya teman-teman ya. Jangan ragu dengan pupuk itu ya. Tergantung pupuknya, NPK berapa itu loh ya. Kalau NPK yang berdasarkan ini teman-teman apa? Bahan dasarnya itu adalah tanah liat. Itu ya pasti akan awet teman-teman. Dan juga ada lagi yang berdasarkan. Jadi tanah liat itu dengan batu juga ada teman-teman. Ya. Jadi itu. Nah, nanti ini sebenarnya ini mau saya kasih tunjuk pada teman-teman, masih hujan teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Masih hujan. Tuh. Nih, kelapa sawitnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah dipupuk dengan NPK selang 3 minggu. Seperti apa? Ya seperti ini. Nah, penampakannya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini memang nggak ada buahnya karena lagi musim trek ya teman-teman ya. Lagi musim ngetrek. Nah, dimana-mana juga sama saja. Nah, seperti video yang sudahnya ya teman-teman ya, sudah saya kasih tunjuk pada teman-teman apa sih penyebabnya trek gitu ya teman-teman ya. Jadi penyebabnya trek itu ada dua faktor, musiman dan apa namanya cara kita merawatnya itu ya. Kalau kita merawatnya tidak konsisten ya pasti akan besar kemungkinan terjadinya trek pada buah kelapa sawit teman-teman. Tapi kalau selalu konsisten itu ya akan bagus gitu loh. Ini hampir rata ya teman-teman, hampir rata itu di sini juga buahnya musim trek. Tapi ya masih ada ya, masih ada cuman agak menurun. Nah, kalau kenapa kok musim trek saat ini terjadi? Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya sudah melewati masa El Nino ya teman-teman ya. Itulah kenapa bisa terjadi. Nah, di situ waktu kita memupukkan itu banyak yang terurai. Bahkan kalau petani-petani sendiri ya, petani-petani mandiri itu bahkan tidak memupuk teman-teman. Karena tidak ada hujan sama sekali. Jadi tanah itu kering ya. Tapi kalau di suatu perusahaan atau PT itu pasti pemupukan selalu teman-teman ya. Selalu melakukan pemupukan. Nah, kenapa kok berani memupuk? Bukan karena PT itu pupuknya banyak, itu tidak teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya, perhatikan jarak tanam pada kelapa sawit itu di sini hanya 9 kali 8 teman-teman. Ya, 9 kali 8. Tuh. Jadi pelepah daun kelapa sawit ini itu masih nyambung teman-teman, masih nyambung antara kanan dan kiri itu nyambung. Nah, di situ gunanya apa? Untuk tanah ini supaya tidak gersang kalau di musim kemarau. Jadi masih ada penghalang. Jadi sinar matahari itu kecil kemungkinan ya ada sih masuk pada tanah ini teman-teman, tapi nggak terlalu banyak itu loh. Fungsinya itu. Dan yang kedua, mengendalikan gulma supaya tidak cepat tumbuh. Ya. Karena apa? Tidak terkena sinar matahari langsung. Tuh. Kenapa di sini di suatu perusahaan itu kok tidak jauh-jauh untuk jarak tanamnya gitu loh. Fungsinya itu sudah dirancang teman-teman ya, sudah diprediksi sebelum sebelum menanam itu sudah diprediksi, sudah dipikirkan. Jadi untuk petani-petani kelapa sawit terutama petani mandiri ya teman-teman, apapun yang ingin menanam kelapa sawit itu harus dipikirkan sebelumnya teman-teman, agar tidak apa, agar tidak kecewa di belakangnya ya. Contohnya untuk bibit, pemilihan bibit ini juga butuh uh, ini jangan asal cabut bibit, biar aja cabut kentosan saja, kita tanam kentosan saja, itu jangan teman-teman ya. Nah,
Karena apa? Kelapa sawit ini kan jangkanya panjang teman-teman, tidak 1 bulan 2 bulan seperti tanaman cabai saja, tidak. Itu jangkanya panjang. Memang kalau masih umur 1 sampai 10 tahun itu belum pengaruh teman-teman ya. Memang belum pengaruh. Ya minimal ya 1 sampai 7 tahun lah, itu belum pengaruh kelihatannya kalau itu bibit cabutan atau bibit abal-abal itu belum kelihatan teman-teman. Tapi kan nanti kalau sudah setinggi ini, saya pastikan itu banyak yang tidak berbuah, alias buah landak, bisa jadi jantan. Itu pasti teman-teman. Itulah kenapa kok harus di apa namanya, memilih bibit itu harus yang berkualitas dan bibit unggul ya. Bisa jadi yang bersertifikat gitu loh. Fungsinya itu karena sawit ini jangkanya panjang. Kalau sudah ditanam segini nanti umur 3 tahun 4 tahun 5 tahun baru kelihatan oh itu buah jantan, kan kita tebang teman-teman ya, kan sayang sekali itu. Tapi kalau buah bibit yang dari contohnya dari PPKS itu kan banyak sekali ya teman-teman, itu kan berkualitas dan bersertifikat, itu pasti sudah diseleksi dari segi apa, dari segi kecambahnya itu sudah diseleksi teman-teman. Apalagi kalau sudah kita beli bibit yang sudah jadi dari PPKS itu pasti sudah diseleksi dari kelapa sawit yang afkir, yang abnormal itu kan sudah pasti diseleksi teman-teman. Jadi petani tinggal nanam yang bagusnya saja, meskipun tidak 100% itu bagus itu loh. Nah, meskipun perusahaan seperti ini teman-teman ya, seperti perusahaan seperti ini tidak 100% juga bagus teman-teman ya, tidak 100%, masih ada juga dimanapun tempatnya itu namanya kelapa sawit itu tidak bagus semua teman-teman ya. Ada juga yang masih ini apa, jeleknya juga ada, tapi tidak banyak. Nah itu loh. Oke, untuk video kali ini ya nanti kan tadi mau saya kasih tunjuk pada teman-teman tentang apa, tentang pupuk NPK di kelapa sawit ini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih tunjuk, ini sudah agak reda hujannya. Nah ini teman-teman, nah ini dia, ini berbahan dasar tanah liat teman-teman ya, berdasar ini bisa dilihat NPK berdasarkan bahannya itu dari tanah liat. Jadi seperti ini NPK nya teman-teman. Nah ini cukup ditabur di pelepah ini teman-teman ya, cukup ditaburkan di sini di jarak-jarak sini. Jadi tidak selalu di bawahnya pohon. Karena apa? Karena akar kelapa sawit itu yang terbanyak akar serapnya itu ada di pelepah sini teman-teman, ada di dalamnya sini, itu terbanyak. Dimanapun jangkauan dari daun itu pasti akar sampai situ teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini ya teman-teman ya. Nah itu dia, jadi berbahan dasarnya tanah liat seperti ini tidak 1 bulan pun tidak habis teman-teman ya, tapi namanya unsur haranya pasti sudah terserap. Tuh ini rata teman-teman, sama sana juga. Nah tuh, nah untuk dosisnya berapa, jadi sudah Dunia Tani akan rangkumkan di fitur gabung ya, di fitur gabung Dunia Tani. Caranya gampang sekali teman-teman untuk gabung ya. Nah, tinggal yang belum subscribe belum ada tulisan gabung ya teman-teman ya, tinggal kita masuk ke dalamnya nanti akan diarahkan ke sistem. Oke, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit dan bisa bermanfaat ya bagi semua orang. Oke, saya akhiri videonya, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan lanjutkan lagi tentang perkebunan kelapa sawit ini. Dan bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, petani sehat luar biasa.